Sebagai ex pemain PSS dan ex asisten pelatih PSS. Ya, jujur ya Bang ya, Ya. mendengar kabar seperti ini sedih Bang. Soalnya saya pernah mengalaminya sebagai pemain dan sebagai kemarin asisten pelatih. Iya. Sebagai pemain di 2003 malah kita mau hampir juara. Atmosfernya juga luar biasa. Iya, setuju. Penontonnya juga luar Setuju biasa. saya, Mereka setuju. antusias luar biasa lah Bang Ferry. Makanya saya sedih Bang, kecewa banget saya gitu loh. Saya harapan saya untuk PSS semoga lebih baik lagi di Liga 2 dan bisa perform mengangkat ke Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara bola, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Saya Ferry Kodrat alias Ferkot kembali menemani sahabat-sahabat bicara bola untuk berbicara mengenai sepak bola nasional, sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia itu bagi saya nggak ada matinya. Artinya semua klub yang kita ulas juga menarik. Sejak saya jadi wartawan tahun 88, saya berkecimpung di meliput sepak bola nasional dan selalu mendapat berita-berita yang sensasional, yang eksklusif. Jadi memang berita sepak bola nasional itu selalu seksi. Dan baru saja kita lihat, kita saksikan bersama dramatisnya Liga Indonesia, Liga 1 Indonesia, di mana kita lihat di sana ada 3 klub yang sudah tercebur ke jurang degradasi. Satu ada PSIS Semarang, kedua ada Barito Putra, ketiga ada PSS Sleman, Elang Jawa. Dari 2 klub yang terdegradasi itu, 2 diantaranya klub yang menurut saya sehat dari sisi finansial. Artinya tidak pernah ada persoalan dengan gaji. Dan yang kita ketahui ya bersama, bukan rahasia umum, bahwa Indonesia itu kalau klub dari bagus tiba-tiba menurun pasti ada masalah di finansial. Dan mereka tidak ada masalah di finansial. Tapi kenapa mereka, khususnya PS Sleman, bisa tercebur ke jurang degradasi? Dan bersama saya, sengaja saya mengundang kawan lama saya yang juragan sayur asem, yang dulu pernah ketika saya jadi wartawan, saya uber-uber, saya kejar-kejar untuk mendapatkan wawancaranya ketika dia masih bermain di PSS Sleman, dan ketika jadi asisten pelatih di PSS Sleman pun saya juga berusaha untuk mendapatkan wawancara dari seorang Coach Wasiatul Akmal. Selamat datang Coach Wasiatul Akmal. Alhamdulillah. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya panggil WA aja ya. Yes, siap, aman. Ya, Coach WA aja sengaja saya undang untuk di Kebicara Bola ini untuk sedikit bernostalgia nih soal sepak terjang Coach di liga di Indonesia, khususnya di PSS Sleman, khususnya. Betul. Mengapa saya bilang PSS? Karena Coach pernah jadi pemain dan pernah jadi asisten pelatih di klub Elang Jawa tersebut. Baik. Dan sebagaimana kita ketahui juga, PSS gagal meneruskan perjuangan di Liga 1 kemarin Coach. Mereka terdegradasi bersama Barito dan PSIS Semarang. Coach. Coach, siap. Coach punya catatan sebagai pemain dan asisten di PSS. Apa yang Coach rasakan saat PSS terlempar ke Liga 2? Dan saat itu sangat dramatis sekali. Karena PSS waktu itu menang dengan Madura, ternyata di pertandingan lain yang jadi rival untuk biar nggak degradasi, Semen Padang menang 2-0 dari Arema. Gimana yang Coach rasakan sebagai ex pemain PSS dan ex asisten pelatih PSS? Ya, jujur ya Bang ya, mendengar kabar seperti ini sedih Bang. Soalnya saya pernah mengalaminya sebagai pemain dan sebagai kemarin asisten pelatih. Sebagai pemain di 2003 malah kita mau hampir juara. 2003 itu mau hampir juara tuh. Akhirnya yang juara kalau nggak salah ke Persik Kediri Bang ya. Hancur di 2003. 2003 saya ngeliput tuh Coach. Nah, Bang Ferry kan liput kan. Main di manahan tuh. Kita yang liput main di mana? Tapi kalau waktu itu kita masih main di Mandala Bang. Oke. Kita home-nya waktu itu PS Sleman itu di Mandala, latihannya di Tridadi. Ya kan. Nah, saat itu emang kita kondisinya emang kita sangat sederhana sekali, tapi kita semangat juang kita luar biasa. Beda nih, makanya pas itu saya jadi pemain nih. Tapi untuk sekarang kemarin saya merasakan jadi seorang asisten pelatih, staf pelatih, itu di sana saya sepakat Bang Ferry tadi bilang itu sehat banget Bang. Yang namanya gaji, yang namanya bonus,
mes, tempat latihan ya kan, suasana di sana, maksudnya suasana lingkungan tuh enak banget di Jogja. Mungkin semua tahu lah ya suasana di sana. Gaji nggak pernah telat ya, tanggal 25 udah gajian Bang. Plus bonus ya kan. Asrama tuh luar biasa di sana asramanya. Ibaratnya emang udah fasilitas itu emang udah untuk mumpuni lah untuk di Liga 1. Satu kamar satu orang. Ya kan, dengan wifi, dengan ada lemari, ada TV sendiri, pokoknya waduh luar biasa lah. Ya kan, kalau dulu saya waktu masih di 2003 sih di panti sosial. Mungkin teman-teman mungkin ada yang inget tuh di panti Tridadi. Oh gitu ya. Tapi ya yang bedanya itu ya kayak dulu saya masih jadi main nama yang kemarin saya merasakan jadi pelatih nih, saya juga berpikir Bang, di dalam itu kok main tuh kayaknya susah banget menangnya Bang. Kita kemarin kalau main kan udah di Magua ya. Iya. Udah di Magua Harjo ya. Asisten pelatih ya? Asisten pelatih. Ya? Tuh kita sempat waktu dipegang Marian Mihal itu kan sempat naik tuh kalau nggak salah di 10 besar ya. 10 ada di peringkat 7 sempat naik ya kan di situ. Nah, kita main tuh Bang tuh. Sempat di luar juga kita lawan Bali pertama kita juga menang. Bali itu kita menang di situ. Pas udah akhir udah pas mau putaran kedua, di putaran kedua juga sama itu mulai turun. Udah mulai turun tuh sampai kita ada pergantian pemain dan sama pergantian pelatih juga. Ya waktu akhirnya pelatih diganti dengan dari siapa ya? Aduh lupa tuh saya tuh pelatih yang ganti Mihal. Ya kan? Eropa Timur juga. Nah, setelah itu udah tuh saya juga berpikir kok nih tim ini sulit banget nih gitu loh untuk menang aja gitu loh. Ada apa sih gitu loh kan? Ya suasana pemain nih ya nggak di dalamnya nggak ada apa-apa sih, maksudnya nggak ada, maksudnya kan biasa ada kubu-kubuan lah, ada apalah, konflik pun juga nggak ada gitu loh. Ya kan ini ada apa gitu loh. Kita nggak tahu lah Bang, mungkin faktor teknis lainnya kita nggak tahu lah ya. Kalau saya kan mungkin berlihat dari kacamata pelatih nih di teknisnya aja. Gitu loh. Gimana coach dulu bisa jadi asisten pelatihnya Mihail? Nah waktu itu saya dekat sama anaknya dari coach Mihail ya kan. Di situ saya dekat ya, udah seperti keluarga lah gitu loh. Jadi saya minta dibantu untuk bisa mendampingi coach Mihail di Sleman, ya saya bersedia gitu kan. Itu juga menambah saya ingin belajar lagi lah bagaimana di Liga 1 itu seperti apa tekanannya gitu loh. Ya kita kan sebagai asisten itu membantu bagaimana lancarnya berjalan latihan ini untuk membantu head coach ini loh Bang gitu loh. Oh iya, waktu coach duet dengan Mihail apa prestasi dicapai PSS? PSS sempat ada di 10 besar lah. PSS sempat naik tuh Bang tuh, sempat naik tuh. Kan abis itu kan di putaran kedua kan turun ya kan, kita hampir mau degradasi. Tapi ya alhamdulillah kan nggak jadi degradasi kan. Berarti waktu itu semusim ya? Satu musim full, pokoknya satu musim full. Pas satu musim full. Nggak jadi degradasi? Nggak jadi degradasi, nggak jadi kita menang lawan apa itu akhirnya nggak jadi degradasi. Ngeri juga ya? Ngeri Bang, selamat lagi nih. Saya pikir nih target lagi nih Bang Ferry kan, mudah-mudahan tahun ini lebih bagus kan, bisa gitu kan. Ya taruhlah di 5 besar, apa di 7 besar lah, apa di 8 besar. Tapi kan enggak, malah di bawah lagi nih. Malah nggak nanjak-nanjak nih. Saya juga nggak tahu faktor apa lagi nih gitu loh Bang. Faktor apa lagi gitu. Pusatnya muaranya nih badai itu datang tahun 2024-2025 gitu. Berapa PSS ya kan di saat masyarakat Jogja. Kita bicara Jogja nih di bawah satu kesultanan nih. Yes. Ya kan PSS sebenarnya kan masuk di kabupaten. Iya. Kalau ya kan masuk kabupaten kan, tapi kan saya mau Jogja itu kan di bawah kesultanan. Iya. Ya kan Hamengkubuwono kan, ya kan di bawah satu kesultanan, menyambut kedatangan PSIM di Liga 1 untuk 2025-2026. Di sisi lain Yogyakarta kehilangan PSS yang ke Liga 2. Ya kan? Gimana coach melihat ini bahwa Jogja sebenarnya bisa ada dua matahari yang menyinari persepak bolaan, tapi akhirnya cuma satu. Iya. Jogja ini kan kota wisata ya Bang ya. Iya. Apalagi dengan adanya dua tim sepak bola ini yang bagi saya ini luar biasa nih Bang nih. PSIM udah naik di Liga 1 dan kemarin kalau emang masih bertahan ada PSS Sleman ya kan. Ini luar biasa nih Bang bagi saya nih. Maksudnya atmosfernya juga luar biasa, penontonnya juga luar biasa, mereka antusias luar biasa lah Bang Ferry. Makanya saya sedih Bang, kecewa banget saya gitu loh.
ini penonton tuh full bang. Itu aja kemarin kita main di Manahan ya, sempat main di Manahan. Satu kan Mago kan sedang ada renovasi ya. Itu main di Manahan itu luar biasa, full banget gitu loh penontonnya itu. Makanya itu kecewa banget dan antusias penonton ini mereka tuh supportnya luar biasa untuk PSS Sleman bang. Gitu loh. Dengan kalau bagi kita tuh kadang-kadang kalau kita lihat kalau kita jalan-jalan tuh tempatnya sepi. Tapi kalau di stadion tuh banyak banget nih dari mana aja pada datang gitu loh. Penonton ini jadi penuh gini gitu loh. Iya. Tapi jangan salah juga coach, di sepak bola, di liga lah coach, di kompetisi kan klub yang sekota pasti jadi rivalitas ya kan. Ya PSS kalaupun ada di Liga 1 pasti akan terjadi rivalitas dengan PSIM. Ya kan, ya kita juga mengharapkan adanya hal-hal yang negatif, tapi itu sudah dinamika di kompetisi. Ya kan? Bagaimana coach melihat dinamika? Coach pernah main di PS kan? Dinamika klub yang sekota jadi rivalitas di sebuah kompetisi. Bagi saya biasa sih bang, maksudnya itu normal ya. Ada rivalitas ya. Normal ya. Dulu juga pernah ada Persita, ada Persikota, ya kan? Rivalitas juga ada Persija, ada Persitara, ya kan? Itu kan rivalitas juga kan, ada MU, ada Manchester City, ya kan? Mereka malah berdekatan kan. Nah ini bagi saya ini luar biasa sebenarnya. Malah saya mengharapkan nih dua-duanya ada sebenarnya di Liga 1 nih. PSIM ada, PSS Sleman ada, gitu loh. Ada dari kabupaten, ada juga dari Kota Madia, ya kan? Akhirnya ya kan gonjang-ganjing kan jangan sampai ada dua matahari nih kan, biasalah ada rumor-rumor kayak gitu kan. Kalau saya nggak pengen, kalau saya malah pengen dua-duanya di atas gitu loh. Karena di Yogyakarta ini kan ibaratnya nih kota nih emang bener-bener apa ya, tidak hanya jadi kota wisata, bagaimana ada olahraganya yang bisa mendukung nih bang, ya kan, dari kota tersebut. Waktu zaman coach itu supporter PSS kan dikenal dengan militan, militan yang sudah terbentuk yang namanya Brigata Kurva Sud. Belum bang, masih Slemania. Masih Slemania. Gitu ya. Kalau dulu masih Slemania bang. Brigata Kurva Sud itu kalau nggak salah terbentuknya pas lagi di Maguwo. Oh, Maguwo ya. Maguwo, Brigata Kurva Sud. Sudah nggak di situ waktu coach jadi asisten? Udah ada Brigata Kurva Sud, udah ada BCS. Oh, udah ada BCS. Udah ada BCS ya. Udah BCS ini. Ini hubungan antara BCS dengan manajemen pemain itu bagus sih bang. Kita juga sama pemain juga kita juga bagus, komunikasi kita juga ada. Mereka juga kadang-kadang kalau kita latihan mereka datang, mereka support gitu loh. Ya kan, terusnya ya pasti mereka juga saat kita kalah mereka juga datang untuk menyuarakan kekecewaan mereka. Ada apa sih gitu loh? Apa yang bisa kita bantu gitu loh? Sampai mereka itu bantu-bantu kayak peralatan olahraga loh bang. BCS itu bantu-bantu seperti itu gitu kan, luar biasa gitu. Meskipun dia suka ngeritik nggak masalah ya? Nggak ada masalah, itu wajar kalau memang kritikan itu kan wajar gitu loh. Itu wajar gitu kan bagi saya. Ya normal aja sih gitu loh dikritik-kritik seperti itu. Oke, terus coach sebenarnya nih coach, apa yang jadi persoalan PSS ya bisa terdepak ke Liga 2? Kan tadi coach bilang gaji lancar, ya kan? Iya. Apa mungkin karena PSS pernah kena hukuman pengurangan 3 poin di awal sehingga itu yang mempengaruhi psikologis PSS sampai hingga akhirnya di akhir hayat PSS di Liga 1 masih menggelayut. Ya sebenarnya sih tidak ada alasan ya bang ya. PSS juga punya materi bagus kok. Bagi saya. Tidak hanya PSS, Barito juga punya materi bagus. Ya kan, pelatih-pelatih bagus kok. Gitu loh. Maksudnya nggak ada alasan untuk di situ gitu loh. Ya kan, nggak ada situ. Saya juga jujur ya bang, sampai saat ini saya bilang apa sih gitu loh. Kemarin juga saya di dalam juga ibaratnya kita nih rumah itu lampu mati, tapi kita nih lampu mati dari mana ya gitu loh. Kita nggak tahu gitu loh bang. Kita kayak sedih dari ke pemain, kita bicara sama pemain gitu loh. Pemain ya pasti kan keluhan ada lah. Pemain kan ingin main ya kan, intinya apa. Tapi dalam fasilitas-fasilitasnya oke. Bonus oke. Gitu loh ya, standarisasi bonus sama gaji nggak pernah telat. Gitu kan, apa sih gitu yang membuat mereka kayak apa namanya bisa kalah gitu loh kan, tidak perform saat bertanding gitu kan. Kadang juga masih mencari-cari itu juga bang. Gitu ya. Apakah ini kadang saya juga kemarin sempat curhat juga sih sama Fajar Distiantoro kan kan pernah satu dulu juga sama. Ya kan, nah, kenapa ya Jari? Ya gak tuh beda nih kayaknya sama zaman kita dulu kan gitu. Kadang-kadang kan bisa membanding-bandingin ya. Dulu kita kayaknya walaupun kita susah kayaknya kita militan banget main bola ya kan. Walaupun gaji kita 1.000-2.000 ya kan, dibilang gitu. Tapi kita main bola enak-enak aja. Ya mungkin sekarang dimanja kali kan. Ya zamannya udah beda ya Bang Ferry ya sama zaman dulu ya. Saya bilang gitu kan. Tapi kita rasa jiwa untuk
memiliki itu luar biasa gitu loh. Yang namanya datang dan pergi pemain sama pelatih itu udah biasa gitu kan. Tapi bagaimana kita rasa memiliki ini kan ya sulit juga gitu loh. Oh mungkin itu yang kurang kali ya, merasa memiliki kali yang kurang ya. Jadi yang penting udah digaji nih, jadi nggak merasa memiliki kali ya. Coach, dia nggak profesional kalau gitu. Coach di Liga 2 nanti kan, PSS masih mempertahankan kiper Peter Hoekstra, kiper Belanda. Yang menurut saya pelatih yang berkarakter lah menurut saya. Bagaimana Coach melihat peluang PSS di Liga 2? Soalnya persaingan Liga 2 nanti akan ketat Coach. Artinya pelatih di X dari Liga 1 juga lari ke Liga 2 kan. Ada Teko yang di Barito, ya kan. Dan mungkin akan ada lagi Pak Rahmat Darmawan Rahmat Darmawan Persipura. Waduh, kayaknya persaingannya kayak Liga 1 sama Liga 2 besok nih akan ramai nih. Betul. Nah, Coach lihat gimana peluang PSS di Liga 2 nanti? Saya pernah menjadi asisten Peter Hoekstra itu waktu di PBR, Bang. Oh iya? Pernah jadi waktu Piala Sudirman. Oke. Di mana kalau nggak salah kita di Malang. PBR. Masih namanya Pelita Bandung Raya. Kan waktu itu masih kerjasama ya, Bang. Iya. Nah, saya diajaklah kerjasama untuk menjadi asistennya beliau. Iya. Kan luar biasa, Bang. Saya senang. Hoekstra itu dia orangnya detail, ya kan, juga dekat sama pemain, kan komunikasinya bagus, latihannya juga detail apa yang mau kemarin kan udah buktikan Borneo kalau nggak salah. Iya. Yang sebelumnya kan Borneo kan. Nah, kan dia bisa menciptakan pemain dia. Jadi emang dia ibaratnya kalau untuk pelatih jangka panjang untuk berproses itu bagus, Bang. Oke. Kalau Peter Hoekstra saya yakin, saya optimis. Berarti setuju dong PSS memperpanjang kontraknya Hoekstra? Sangat setuju. Iya kan? Saya sangat setuju dengan beliau, dengan pelatih beliau sangat setuju sekali. Gitu ya? Saya setuju. Oke, jadi kalau setuju, apakah pelatih bergaya Eropa atau Amerika Latin yang cocok untuk PSS? Ya kan? Soalnya di musim lalu kan, di musim ini kan PSS benar-benar samba banget nih. Iya. Ya kan? Pelatih dan para pemainnya kebanyakan rata-rata kan dari Brazil. Iya. Tapi nggak berhasil. Iya. Nah, menurut coach, apakah PSS harus mengubah, nggak usah main di kayak Amerika Latin, Eropa aja. Nah sekarang kan dipegang sama Peter Hoekstra. Menurut coach gimana? Coach kan pernah sama pelatih Rumania. Kira-kira dengan gaya Eropa yang dulu dimiliki oleh pelatih Rumania dengan sekarang Hoekstra, menurut coach gimana? Apa yang cocok buat? Kalau untuk pemain sih relatif ya, Bang Ferry ya. Bagi saya mau siapapun pelatihnya, kadang pelatih itu kan juga nggak memaksakan dia punya dia punya keinginan ya kan. Kadang-kadang kan manajemen oke nih, ada pelatih dari ada pemain dari Brazil, ada pemain dari Eropa, ya kan. Mungkin juga pelatih cuma ngelihat bagaimana pemain ini sama keinginannya yang pelatih mau. Kayak gitu, Bang. Ya kan, pelatih itu nggak lihat dari negaranya. Gitu loh. Beda ya mungkin kalau pelatih bawa sendiri ya, mungkin dia scouting dari negaranya sendiri ya. Tapi kalau udah di Indonesia dia udah tahu. Saya yakin Peter Hoekstra itu udah tahu karakter main sepak bola Indonesia, Bang. Gitu ya. Saya yakin. Dia udah mempelajari sekali. Dan coach yakin Peter Hoekstra bisa mengangkat PSS. Insya Allah saya yakin. Untuk kembali ke Liga 1 ya. Insya Allah saya yakin. Ya. Tapi ini terakhir coach. Kalau PSS lewat Hoekstra memberikan tawaran coach untuk jadi asisten pelatih PSS gimana? Ya, kita rezeki itu kan Allah yang ini kita nggak tahu ya. Ya siapa tahu kan kita nggak tahu kan. Jadi saya senang sama dia tuh, Bang. Jujur aja ya, dia pelatih yang memberi kesempatan untuk asistennya melatih. Oh gitu ya? Iya, jadi nggak semuanya dia handle. Bagaimana dia memberi kesempatan asisten pelatih itu belajar untuk melatih, mungkin untuk taktikal dia ya. Tapi untuk yang lain-lain asisten pelatih ini yang diberi kesempatan. Gitu loh sama Peter. Itu saya senangnya. Kemarin saya sempat sama beliau seperti itu. Sampai sekarang saya ingat. Gitu. Tapi tetap diawasi sama dia ya. Tempat diawasi sama dia. Tetap kita diajak diskusi, kita diajak analisa seperti apa. Itu luar biasa pelatih. Jadi yang kayak saya data dengan pelatih-pelatih kemarin kayak Marian Mihal, mungkin ada dia bawa staffnya sendiri, Bang. Oke. Ya kan banyak nih pelatih bawa gerbong sendiri nih. Ya kan dari Brazil lah, dari Eropa Timur lah, ya kan. Ya mereka aja gitu loh. Ada pelatih lokal saya tuh kemarin sama Bang Ansar Lubis. Ya kan sama Kus Kartono. Kadang-kadang malah kita nggak diajak diskusi. Gitu loh. Ya mereka aja gitu loh. Kalau kita diajak diskusi kan enak ya kan. Mungkin kita kasih masukan karena kita tahu karakter pemain Indonesia seperti apa gitu loh. Kita tahu tuan rumah sendiri seperti apa nih. Jadi gitu loh. Terakhir mungkin ada apa harapan coach untuk PSS?
harapan saya untuk PSS semoga lebih baik lagi di Liga 2 dan bisa perform mengangkat ke Liga 1. Itu harapan saya gitu loh. Soalnya semuanya bagi saya PSS sudah punya. Ya kan, stadion baru. Ya kan, lapangan bagus, lapangan latihan, semuanya udah punya gitu loh. Oke, sahabat bicara bola. PSS semua sudah punya, apalagi bangkit PSS ke Liga 1 musim depan. Terima kasih coach. Siap.